Bab 1 kabur, dikejar rentenir. Kalau dalam sinetron, kabur dari rumah mungkin akan berakhir dengan ketemu pangeran tampan, yang kebetulan juga CEO, duda keren, dan lagi nyari ibu pengganti untuk anak semata wayangnya. Tapi ini dunia nyata, dan Desi tahu banget, satu-satunya yang mengejarnya sekarang adalah ibu-ibu rentenir berkerudung lebar dengan sandal jepit yang bisa dilempar kapan saja dan tetap kena. Bahkan dari jarak 2 meter, Desi lari seperti dikejar azab. Karena memang dikejar, di tangan kanannya, dia menggenggam tas lusuh berisi 1 celana jeans, 2 potong baju bekas, dan segepok surat utang yang kalau dikumpulkan mungkin bisa bikin museum penderitaan pribadi. Di tangan kirinya, dia seret koper kecil, yang rodanya sudah tidak berfungsi maksimal sejak tahun lalu. Waktu dia sempat niat kabur tapi gagal karena kehabisan ongkos. Desi, hutang itu dibayar, bukan dilarikan, teriak rentenir yang mengejarnya. Suara itu menggema dari belakang. Suara Bu Neneng, rentenir lokal dengan kekuatan vokal level konser dangdut. Nafas Desi makin pendek, paru-parunya protes. Tapi kaki terus bergerak. Dia belok ke gang sempit, nyaris terpeleset karena kulit pisang, klise. Tapi benar-benar terjadi, dan entah bagaimana, dia merasa ini bukan cuma kabur. Tapi kayak semesta ikut main petak umpet. 3 tahun lalu, Desi cuma ingin buka warung kopi kecil. Cuma itu. Tapi harga hidup mahal, dan bunga pinjaman lebih cepat tumbuh daripada harapan. Sekali pinjam, jebakan dimulai. Bayar 1, muncul 2. Bayar 2, muncul 4. Macam perkalian setan. Bukan cuma sama rentenir, dia berhutang. Tapi juga pada aplikasi pinjol ilegal yang bikin kepala nyaris pecah. Dan sekarang dia di sini, kabur dengan modal sisa Rp12.000, 1 koyo punggung, dan mental yang mulai rapuh. Gang sempit itu mengarah ke pasar lama. Desi masuk begitu saja, menyelinap di antara tumpukan kardus, aroma ikan asin dan rempah-rempah menusuk hidung, tapi dia tidak peduli. Asal tidak ketahuan, asal tidak dilempar sandal lagi. Dia sembunyi di balik gerobak gorengan, napasnya megap-megap, matanya melirik ke kanan dan kiri. Degup jantungnya seperti gendang dangdut koplo, tidak tenang dan terlalu keras. Dia ingin menangis, tapi juga ingin ketawa. Lucu, hidup bisa seaneh ini. Mau kabur kemana, Des? Suara itu dekat, terlalu dekat. Desi membeku. Bu Neneng muncul di ujung gang, bersama 2 temannya, Bu Ijah dan Bu Lilis, dengan ekspresi macam trio malaikat pencabut nyawa. Mata mereka menyala, bukan karena cinta, tapi karena dendam tagihan. Desi berdiri, salah satu sandal jepitnya putus. Sial sekali, tapi dia tetap pakai, meski bikin sulit jalan. Daripada nyeker, mungkin nanti bisa jadi bahan nostalgia. Oh iya, dulu aku lari dari rentenir sambil pakai sendal putus, romantis nggak sih? Keluar dari pasar, dia menyelinap ke jalan raya. Mobil dan motor melintas cepat. Dia lihat halte di seberang jalan. Kalau bisa sampai sana, mungkin dia bisa naik apa saja. Bahkan naik truk ayam pun tak masalah. Dia nekat menyeberang. Klakson bersahut-sahutan, tapi dia seperti tidak dengar. Begitu sampai di halte, dia jatuh terduduk. Nafasnya tersisa sehela, hatinya setipis tempe goreng. Dan saat itulah, takdir datang. Bukan dalam bentuk pangeran tampan, tapi seorang perempuan paruh baya, mengenakan blus sederhana dan celana kulot warna coklat tanah. Matanya tajam, tapi ada kehangatan di sana. Perempuan itu memandangi Desi seperti orang yang sedang menimbang. "Kamu dikejar siapa?" tanyanya pelan. Desi tidak menjawab, matanya sudah keburu berkaca-kaca. Perempuan itu duduk di sebelahnya, membuka tas, mengeluarkan botol minum dan sepotong roti tawar isi coklat. Diberikannya pada Desi. "Makan dulu, kalau lapar, otak nggak bisa mikir." Desi ragu, tapi perutnya sudah sejak tadi menyanyikan lagu keroncong. Dia ambil roti itu dan makan dengan air mata pelan-pelan turun. Mungkin karena roti itu enak. Mungkin karena dia sudah terlalu lama tidak merasa dilihat sebagai manusia. Perempuan itu memperhatikannya dalam diam. Lalu berkata, "Sebentar lagi ada bus datang, mau naik juga?" Desi mengangguk pasti,
Apalagi saat sudut matanya melihat Bu Neneng and the Gang dari kejauhan, mereka menemukannya. Beruntung Bas datang. Kalau ini sinetron, mungkin Desi sudah ditolong pangeran berjas putih naik Mercy, atau minimal ada efek slow motion waktu dia lari dari kejaran rentenir. Tapi hidupnya bukan sinetron. Ini dunia nyata, dan yang ngejar dia barusan adalah ibu-ibu bertato alis permanen dengan sandal jepit yang bisa dilempar sewaktu-waktu seperti ninja. Desi tadi lari membabi buta. Kakinya lecet, napasnya seperti dikejar dosa, dan tas kecil di punggungnya hanya berisi 2 potong pakaian, 1 dompet yang lebih tipis dari hati mantan yang ghosting, dan 1 sachet kopi instan yang entah kenapa dia bawa. Koper butut dan tas jinjing yang sebenarnya hanya menambah repot. Tapi tetap dia bawa, karena baginya cukup berharga. Meski isinya kalau orang tahu, hanya akan mengundang tawa dan nyinyiran. Dia naik bus, bukan karena tahu kemana, tapi karena bus itu berhenti, pintunya terbuka, dan dia punya kaki. Logika sederhana, yang penting masuk dulu. Setelah duduk di pojok belakang, barulah otaknya mulai kerja lagi. Ibu yang tadi ngasih dia roti duduk agak depan. Dia tersenyum kepada Desi dari kejauhan, dan Desi mengucapkan terima kasih tanpa suara. "Ini bus kemana ya?" bisik Desi, lirih. Orang di sampingnya, ibu-ibu pakai daster motif bunga kembang tahu, hanya senyum, lalu kembali tidur seperti tak ada hidup yang harus dipikirkan. Desi ingin ganti hidup jadi dia. Bus mulai jalan, dan Desi merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, jantungnya berdetak normal. Tapi cuma 2 menit. Setelah itu, panik datang gelombang kedua. Bayar busnya gimana? Uangnya tinggal 12.000 perak, itu pun recehan. Turunnya di mana? Dia bahkan nggak tahu kota ini kota apa. Dia mau kemana? Ya Allah, dia juga nggak tahu. Pusing, Bang, desahnya sambil menunduk. Seakan ada bank fiktif di dalam hatinya yang bisa jawab semua itu. Bus melaju terus, jalanan mulai kosong, langit mendung. Dan akhirnya, setelah 2 jam seperti manusia tanpa arah dan tujuan, bus berhenti di terminal kecil. Terminal tua, lampunya redup, dan banyak orang yang seperti hidupnya juga redup. Desi turun dengan langkah pelan, menahan gemetar. Ketika kondektur datang menagih ongkos, dia hanya buka dompet, tunjukkan isinya, dan bilang pelan. "Uangnya cuma ini, Bang. Saya nggak tahu mau kemana. Tapi saya harus kabur." Dia pikir dia akan dimaki atau diturunkan di tengah jalan. Tapi yang datang malah senyum, aneh tapi hangat. "Kamu lari dari siapa, Neng?" tanya si kondektur, wajahnya penuh keriput tapi mata penuh empati. Desi diam, menunduk, takut kalau jawab jujur, dia diketawain. Tapi juga nggak kuat buat bohong. "Dari utang." Kondektur dan supir saling pandang. Lalu kondektur itu ambil receh dari tangan Desi, dan bilang, "Udah, simpan buat makan nanti. Dunia sudah kejam, masa kita ikut kejam juga?" Dan itu, membuat Desi ingin nangis. Tapi dia tahan. Air mata mahal, dan dia nggak punya tisu. "Makasih banget ya Bang kondektur dan sopir yang baik, semoga rezekinya berkah, dan banyak." "Amin," kata supir dan kondekturnya. Desi turun menghela napas pelan, dalam, dan bingung. Halte kecil di sudut terminal jadi pelabuhan sementara. Tempat Desi duduk seperti ayam lumpuh kena tetelo. Matanya kosong, tapi otaknya ramai. Hujan turun tiba-tiba, tanpa gerimis dulu, langsung deras. Seperti langit juga punya utang yang belum dibayar. Dia duduk diam, rambut basah, jaket tipisnya juga basah, dan hati, ya, lebih basah lagi. Ini hidup apa sinetron malam? Desisnya. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.